Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini Allah memperkenankan kita sekalian bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka ya dalam rangka kajian akbar bulanan yang rutin setiap sebulan sekali di Masjid Jamaah diadakan ya. Alhamdulillah dugaan kami sangat luar biasa banyak yang hadir di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah. Dan tak lupa salam bagi baginda kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalamnya insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Dudi Pentakin. Beliau di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri bisa hadir bersama kita, walaupun tadi sebelumnya ada agenda lagi ya bersama Ustadz Adik Zakaria, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita dan insyaallah akan mengisi kajian kita semua, memberikan tausiah kita semua sampai nanti menjelang zuhur, dan insyaallah apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua insyaallah. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi karena waktunya mungkin sangat terbatas nih Ustaz. Jadi kita langsung saja mempersilakan pada Ustaz Dudi Pentakin untuk bisa mulai tausiah kita semua. Pada Ustaz, falitafaddal masykuran. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syada anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, ini sekedar koreksi saja kalau dalam pemahaman kita masih ada seperti itu, bahwa bulan Muharram, Safar, dan lain-lain bulan-bulan Komariah itu sudah ada namanya dari sejak sebelum Rasulullah lahir. Rasulullah lahir tahun bulan apa? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tidak disebut namanya, angkanya tidak disebut tahun gajah. Karena itu angka tahunnya tidak ada waktu itu 12 Rabiul Awal tahun berapa, tidak ada, karena tahunnya ditentukan oleh kejadian besar pada saat itu. Dan kejadian besar pada saat Rasulullah lahir adalah datangnya pasukan bergajah ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah itu. Jadi disebutnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Artinya sudah ada nama bulan itu. Nah sekarang apakah 1 Muharram sekarang ini disebut sebagai tahun baru Islam? Bukan, ya sudah, tanggal 1 Muharram saja. Ulah pipiluan Nasrani Yahudi yang merayakan tahun barunya di bulan-bulan di tahun-tahun Masehi. Kalau mereka mereka selalu merayakannya karena memang hadirnya dari bangsa Yunani, sehingga memberikan nama bulan pertama itu Januari, bulan yang dewa yang memiliki muka di depan dan di belakang. Seperti itu. Kalau mereka terserah, kita tidak. Karena hari raya dalam ajaran kita hanya Idul Fitri. Kemudian ada teman saya menyatakan Wilujeng Milad Mabruk, katanya kan itu Alfa Mabruk. Udah jangan nyebut-nyebut gitu. Saya bukan Yesus, nggak pernah dinatalin. Kan ulang tahun teh Natalan, betul? Yeah. Saya nggak mau dinatalkan. Nah seperti itu. Jadi hati-hati bahwa tahun baru yang di Solo, di Jogja ada kegiatan-kegiatan ritual yang dekat kepada kemusyrikan. Mudah-mudahan kita jalankan saja. Karena buat kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya kan? Kemarin lebih baik dari sebelumnya dan besok insya Allah lebih baik dari hari ini. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena kita ibadah, tugas kita. So, Kang, pernah minta lahir ke orang tua? Tidak. Terus orang tua minta kita yang lahir? Tidak. Nah, anu kieu nu lahir teh cenah meureun kitu nya harita. Tidak,
Orang tua kita tidak minta kita yang lahir. Terus siapa yang meminta kita hadir? Allah. Pernah kita bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa engkau lahirkan saya? Untuk apa engkau hadirkan saya di muka bumi ini? Pernah nanya begitu kepada Allah? Pernah mungkin ya. Ada orang hirup jam naon? Ayah, pertanyaan itu ada. Allah menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak sekali-kali Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, hanya untuk ibadah saja. Perlu kita cari uang? Tidak, tidak ada perintah untuk mencari uang dalam Quran. Perlu kita bekerja? Tidak, tidak ada perintah bekerja dalam Quran. Oh, saya pegang juga dua-duanya. Mun nyepeng naon aja. Jadi untuk apa? Kita hanya ibadah, sudah. Jangan rusak ibadah kita oleh permasalahan yang setiap hari datang dalam kehidupan kita. Titip itu. Ibu mau punya menantu tidak kerja? Halo? Mau punya menantu tidak kerja? Teu naon asal bunga we. Habis atuh. Tidak, kita tidak diperintahkan kerja, tapi Allah marah kalau tangan kita tidak kita pakai, ilmu kita tidak kita pakai, kaki kita tidak kita manfaatkan. Allah marah. Hanya ngajentul aja Allah marah. Jadi untuk apa kita bekerja? Untuk mentertibkan pemanfaatan anugerah Allah itu. Di pasian naon namina? Di pasian sampean anggo pakai untuk jalan, Pak. Pakai untuk jalan, ngelayang di sini. Keliling masjid aja 20 kali, insya Allah jantung aman itu. Udah. Punya tangan pakai, punya ilmu pakai, punya apapun manfaatkan. Jangan sampai kita tidak memanfaatkannya, nanti ditanya oleh Allah. Kita sampean yang menaun. Kan itu ya. Itu ibu cantik dipakai apa? Ada yang cantik dipakainya kayak salaki. Abong gelis, salaki teh hayo we dibaudan. Masyaallah, jangan. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Tugas kita ibadah, bukan nyari uang. Terus buat apa tuh nyari uang? Allah memerintahkan kita berzakat, berinfak, bersedekah. Saya harus cari uangnya. Untuk apa? Bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk bisa berzakat, infak, sedekah. Tahun ini saya zakat harus 25 juta. Berarti saya harus punya uang 100 juta. Ya, 100 juta. Enggak lah, 25 juta. 1 miliar. Saya harus sekarang pokoknya saya harus zakat bisa 2,5 miliar. Berarti saya harus punya uang 1 triliun. Kan itu? 100 miliar. 100 miliar. Oh, saya ingin sedekah yang besar. Ya sudah, sedekah besar, caranya miliki uang sebanyak-banyaknya kan gitu. Jadi nyari uang untuk apa? Untuk zakat, infak, sedekah, bukan untuk bikin rumah bagus, bukan untuk beli mobil mewah, bukan untuk kumase, nggak anger, dikasep-kasep di anger kieu gitu kan. Sok saya pakai lipstik, itu pantas anger. Dan perlu ini pemberitahuan aja kan. Dari Madinah kemarin teman saya kirim foto selfie dia di toko emas, cekrek dengan pedagang toko emas, pedagang di toko emas. Seperti apa fotonya? Dia jemaah haji, di belakangnya waiters, pedagang yang pakai lipstik. Ya Allah, di Madinah sudah banyak yang seperti itu. Terus beberapa malam yang lalu dia pulang ke Indonesia. Di Jeddah dia keliling-keliling di pertokoan. Dia juga selfie dengan penunggu toko juga. Sama, pakai lipstik, bahkan lebih lucu lagi. Di anting nanti bukan anting preman dia, anting wanita. Ya Allah ya Rabbi. Tanya, hidup mereka bukan ibadah. Hidup mereka hanya untuk memenuhi kesenangan. Nah, hidup mah bukan untuk kesenangan itu. Sok apa kesenangan yang bisa menyenangkan di muka bumi ini? Punya uang banyak? Enggak. Apalagi bapak-bapak yang sudah berusia, yang usianya sudah banyak itu. Kalau saya nyebut lu tareh maut kasar. Yang usianya sudah banyak, buat apa uang?
ngan dipelong, ya Allah. Jajan tidak asik, makan sudah mulai dilarang-larang, ya kan? Tidur sudah tidak nyaman, hoyong naon, kan itu ya. Karena itu saya mengambil langkah. Apa langkah saya? Rumah, tanah, surat berharga, tabungan saya bagikan pada istri dan anak-anak, beres. Terus sekarang saya sudah tidak punya apa-apa lagi, kantun maut. Pada saat meninggal, saya sudah tidak meninggalkan waris lagi, tinggal mobil aja, sok jual jam warisan, beres. Mau apa saya? Terus dari mana saya makan kalau suatu saat ada penderitaan? Minta aja sama istri, nanti istri sodako sama saya, kan beres. Minta sama anak, anak sodako sama saya, aman gak? Sudah, buat apa? Nah jadi hidup kita itu untuk ibadah, Pak. Sudah, ibadah sajalah ulah rudet. Apalagi usia kita udah tenteramkan hidup kita, jangan mikir, aduh Ustaz, saya tuh punya tetangga pika sebelum tong dipikiran kan manena ieu. Betul? Eta tetangga tuh Ustaz, tetangga abdi mah markirkeun mobil payunan lawang pisan. Geus tong dipikiran antep we ame urang iri tong ngaluarkeun mobil, setuju? Saya pernah Pak 5 tahun Pak Ketua, 5 tahun ada mobil tetangga parkir di depan pintu gerbang rumah saya. Dan perginya selalu siang, pulangnya tidak terlalu sore. Jadi setiap saya keluar rumah pasti pakai angkot. Padahal ada mobil. Udah saya tidak tegur, biarin aja. Diantep aslinya. Sampai suatu saat saya pindah dari situ, tetangga saya bicara, "Tah ieu nu irit hirup mah tara make mobil keluar teh, karena angkot teh." Gitu cek si eta. saya degungkeun, kebetulan lebih muda dia. Maneh mobil ngehalangan orang hese keluar. Allah cenanya nya. Hanya saya nggak berani negur. Kenapa? Bu, keburukan orang lain adalah guru yang mengajarkan kita bijaksana. Setuju? Buat apa kita merubah orang jadi baik? Antapkan itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Allah yang memberi hidayah. Bu, kalau suami ngaco bisa nggak diingatkan oleh ibu? Bisa? Ulah. Kalaupun jadi bager versi ibu, bukan versi Allah. Suami yang soleh yang seperti apa? Sayang sama istri kan? Betul? Dan sayang juga sama istri yang lainnya. Setuju? Pan suami soleh. Setuju Bu? Si ibu mendingan juga Allah. Tuh, soleh teh versi ibu bukan versi Allah. Karena itu biarkan suami kita soleh versi Allah, bukan versi kita. Biarkan anak kita soleh soleha versi Allah, bukan versi kita. Dalam ibadah kita akan diganggu oleh apa? Oleh ujian. Ada kamu. Kunincu. Jujur ini. Nah, dalam hidup ini ada tantangan, ada ujian. Apa ujiannya? Semua. Bu, ibu berumah tangga teh ibadah sanes. Ibadah. Yakin? Serius? Di tengah-tengah ibadah, tiba-tiba Bapak berubah memiliki kebiasaan yang lain. Memiliki kebiasaan yang lain, ningali kakina curiga aja. Tiba-tiba Bapak pulang ke rumah, di lipstik ada, ditarang aya lipstik, ngamuk mah. Ditarang ada lipstik cap bibir, ngamuk mah. Halo. Muat? Asli? Didoakan dia. Ngamuk mah. Asli? Ulah nu aki-aki atuh. Narosna kan sabda can aki-aki. Di komo aki-aki. Sok Pak Samsudin ditarang aya lipstik. Ngamuk moal ibu. Mane aki-aki teu ceuk beureun gitu. Geus bau kuburan masih kene. Ya Allah. Bu, ibu teh ibadah. Suatu saat dia salah, ibu jangan marah karena marah tidak ada dalam konsep ibadah. Setuju? Tidak ada ibadah marah dan tidak bisa ibadah marah. Sini. Salam duluan. Tuh ke bunda lagi. Gitu tuh jangan telepon dulu. Pawang itu.
Jadi kalau kita ibadah, sudah ibadah saja. Jangan dirusak ibadahnya. Jangan dirusak ibadahnya. Sudah. Bu, ibu melahirkan anak. Ibu membesarkan anak, ibadah bukan? Ibadah. Terus anaknya udah ada gurau, ngamuk mah. Ulah, jangan rusak ibadah kita. Itu hanya ujian yang menguji kita. Kira-kira kita rusak nggak ibadahnya? Itu. Saya sudah tidak mau marah lagi, Pak. Apalagi usia saya sudah 42 gini, nggak mau. Gue lah, 42. Udah usia seperti ini masih ngambek. Yang saya khawatirkan pas ngambek pas maut, betul tuh. Jadi kalau mau marah pikirannya lah kira-kira pi mautun mun kira-kira pi mautun tong amak gitu. Tapi yang jelas saya ingin istiqomah ibadah. Caranya apapun ujiannya tidak akan mengganggu ibadah saya. Ustaz, suami saya kawin lagi Ustaz. Suami saya kawin lagi gimana? Tetap ibadah. Tapi Ustaz, tong nyeri hati dan nyeri kena ditinggalkan ku Allah daripada oleh suami mah. Tapi Ustaz, geus. Suruh suaminya kilir nu bener, beres. Setuju Bu? Hei, setuju tak? Ini ibu-ibu masih musyrik Pak, belum beriman kepada Allah sepenuhnya. Hari ibu teh iman tuh. Muhammadiyah mengamalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengamalkan surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu mengamalkan surat Al-Maun. Hasilnya ada panti asuhan, ada rumah sakit, ada sekolah, ada perguruan tinggi dan lain sebagainya. Mengamalkan satu surat. Hebat ya? Itu mengamalkan satu surat. Coba kalau seluruh Al-Quran diamalkan, hebat mah? Hebat banget. Hebat. Hebat tuh. Yakin ya? Jangan ada ayat Quran yang ditolak. Termasuk surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah olehmu wanita-wanita yang cocok denganmu, yang tidak cocok jangan. 2, 3, 4. Kalau kamu tidak mampu berbuat adil, maka satu saja. Tapi bagaimana tahu adil atau tidaknya? Mun teu nyobaan. Setuju Bu? Itu perintah Allah kepada bapak-bapak. Cek Allah ke bapak-bapak. Bapak kawin, cek bapak siap mual. Perintah. Siap mual. Tuh. Udah sieun yang pemajikanana di tukang. Bapak kawin, cek bapak. Bruk berapa? Bapak kawin, cek bapak siap. Cek ibu. Ini cek bapak yang mudah-mudahan. Bapak kawin, siap. Cek ibu. Kawin. Ulah. Ibu ngaulahkeun, ibu nuju pasea sareng saha? Halo. Nah, kita sedang bertengkar dengan Allah, musyrikun. Padahal dalam surat yang pendek dalam Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sejajar dengan Allah. Kenapa kita masih ada marahin kan judulnya ya? Kenapa masih ada api di hati kita? Karena kita hidup untuk kita. Padahal kita hidup bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Tujuan hidup kita apa? Mati. Beres. Giring kita kepada kematian yang baik. Kan itu ya? Sudah. Ibu ingin ke surga mau? Ngadona harulep. Ayo ke surga lin. Sing iman atau amalkan Quran, setuju? Semuanya setuju? Surat An-Nisa ayat 3 setuju? Digiring. Iyalah, bisi bahaya. Nyodok ka surga teh lain ngungkul di candu. Bukan masalah di candung nah, tapi tidak menolak ayat Quran eta. Karena itu kepada bapak-bapak, Pak titip Pak ya. Tong macam-macam bisi ibu macam-macam. Nah, bisi ibu jadi musyrik kan itu ya. Tapi ibu juga harus mampu dan mau menerima ayat Quran itu. Pernah nyeri hati? Halo? Ibu pernah sakit hati? Nah, atau aman-aman aja? Pernah sakit hati? Oke.
Kenapa sakit hati? Atudah dia berbuat salah, ngaco, gak enak pisan, menyinggung sekali. Ya, karena bukan dia yang salah, dia memang kalakuan anak itu. Yang salah kita. Kenapa? Karena hati kita tidak cukup sehat. Jadi batur kitu orang nyeri hati, batur kitu orang ketepaan, batur salah orang tersinggung. Kesalahan orang lain seyogianya menjadi alat ukur kekuatan hati kita. Taeta Allah nyeri hati kene can sehat, Allah tersinggung kene belum sehat. Saya melihat ulama-ulama besar yang masya Allah ya, disinggung, dimaki, dibully, lempeng we. Saya tahu hati dia sangat sehat. Nah, tugas kita apa? Antar perjalanan hidup kita dengan ibadah. Jangan ibadah kita diganggu oleh ujian-ujian ini. Biarkan ujian itu ada, tapi tetap kita istiqomah ibadah. Kemudian antar kita kepada kematian yang baik dengan cara kita harus paham, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta, anak, itu yang paling dekat, yang paling kita cintai, kecuali kita pulang dengan hati yang sehat. Hati yang sehat itu dinyeri, disinggung tidak tersinggung, dinasehati gampang, diberi yang baik gampang. Ada kondisi buruk nyeri hati. Sampai saya ingat Titik Puspa, masih ingat gak cerita Titik Puspa rumahnya kebakar? Ingat ya dulu. Pas Titik Puspa yang rumahnya terbakar, Titik Puspa ditaros oleh wartawan Femina. Bagaimana perasaan rumahnya habis? Apa jawaban beliau? Ya, habis semua. Mudah-mudahan dosa saya diampuni. Sedih, saya bahagia karena dosa saya diampuninya di sini, tidak di neraka. Sedih, saya bahagia, hatinya sehat. Saat itu ya, mudah-mudahan sampai akhir hayatnya. Jadi sehatkan hati kita, Bu. Jangan kita tersinggung oleh tetangga. Kenapa tidak tetangga gitu? Atuh dah Ustaz eta tetangga pantau nanti pakai pantau golosor, terus tadi olian atuh gandeng ngalasuk jeung kaluar. Urang kasok gegebegan Ustaz. Keun antepkeun, memang karesepna. Beres? Beres. Teu kudu jadi rudet. Atuh dah Ustaz eta tetangga ari geus pasrah teh pamajikanan gogorokanana Ustaz mending urang teh katorekan keun antepkeun sugan jadi contoh jam urang. Beres? Kenapa harus riweuh? Ya, dibikin enteng ya Pak ya, jadi udah terus tere maot atuh Pak. Ya, itu terus tere mararawat pasti kena rudet ke urusan batur. Keun batur mah teu kudu jadi riweuh gitu kan. Yang penting kitanya beribadah. Kemudian bagaimana caranya ibadah kepada Allah? Kata Allah apa? Aku sudah utus Rasul untuk memberitahu bagaimana dan apa yang aku inginkan. Apa yang Allah inginkan? Taros ke Rasul. Ibadah seperti apa yang Allah inginkan? Tanya kepada Rasul. Terus ditanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang Allah inginkan? Ada pemuda kan nanya, apa amal yang paling baik untuk saya? Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Kemudian apa ya Rasulullah? La taghdab. Kemudian apa? La taghdab, jangan marah. Hadis itu menunjukkan jangan marah sebagai perbuatan yang terbaik buat siapa? Buat dia, karena dia pemarah. Juga buat kita tentunya yang masih suka marah. Ada pemuda yang lain bertanya, ya Rasulullah, apa perbuatan yang harus saya lakukan? Hormati ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Buat siapa itu? Pemuda yang tidak baik kepada ibunya. Itu psikologis. Hadis itu tidak semuanya langsung jadi hukum. Dan kita juga harus menghormati ibu, kan itu. Itu luar biasa. Rasulullah bijaksana. Kemudian ditanya Rasulullah, untuk apa engkau diutus ya Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk membangun kemuliaan akhlak manusia. Jadi saya pikir hadirin, sholat hanya memenuhi kewajiban saja. Kalau tidak membentuk karakter, tidak membentuk akhlak, itu rasanya kok mubazir. Kenapa mubazir? Capek.
Bahkan disebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kebencian yang besar dari Allah untuk orang yang berbicara, berdoa dalam sholatnya. Saya berbicara di sini tetapi tidak diamalkan. Punten, ibu masih dalam sholat suka mengucapkan Allahu Akbar? Ya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nasihatnya apa? Merendahlah. Jangan sombong. Beres? Itu. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Ayo atuh kita puji Allah. Terus apa lagi? Kita puji ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah bukan? Ya, ciptaan Allah ini. Saya puji tadi pas masuk. Assalamualaikum dalam hati. Kemudian saya lihat, saya duduk di sini, saya lihat ada ibu-ibu. Ya Allah, ini semua ciptaan Allah. Saya bahagia, tentram di sini. Saya puji semua ibu dan bapak. Ini semua ahli surga, masya Allah. Apalagi yang duduk di tengah ini, aduh luar biasa. Dan nu nyarande mah pahala nage nu bagi dua jeung tembok. Nitipkeun tomong ya banyak supaya tentrem. Ibu jeung tihang teu bogoh-bogoh. Gitu. Jadi, saya bahagia, tentram nggak saya masuk ke ruangan ini? Tenang. Kenapa? Karena bersama saya ada orang-orang baik, hamba-hamba Allah, hamba Allah yang mau mendengar ayat-ayat Allah yang mungkin bermanfaat dari seorang yang akan ceramah, yang belum tentu hebat, betul? Saha atuh dimutakin, bukan siapa-siapa, tapi mudah-mudahan ada 1-2 kalimat, 1-2 ayat yang bisa kita dapatkan, kan gitu? Ini ahli surga semua. Saya naik bis ke Jawa Tengah, bis malam. Terekel supirna teh leutik pendek. Percaya moal. Alah sih, ieu supirna, kenek, ieu supirna, nya. Alah sih, leutik. Jagoan Pak, tapi teu bisa leutik. Kira-kira saya sampai sepanjang di bis tenang tidak? Tidak. Terekel teh nu jangkung badak, tato nage bus tabrakan jeung bus atuh. Di tengahna kecepet beca. Gagah pisan. Duduk aja dia di kursi supir. Saya langsung tenang. Oh iya, supir nu hade teh luar biasa. Busna mobilna metik. Terus si supir teh ngagorowo ka kenek. Ari remna belah mana? Alas. Kira-kira ngadeg-deg mah. Saya ngadeg-deg lagi. Saya percaya. Rasa percaya menenteramkan. Ibu percaya Bapak memimpin dengan baik? Bu, percaya tidak? Percaya. Tenang tidak? Tenang. Tapi kalau ibu tidak percaya, kalau sudah kehilangan kepercayaan, ketentraman pun dicabut, hilang. Percaya sajalah. Suami pulang malam, alhamdulillah sibuk. Suami pulang menjelang subuh, alhamdulillah. Bapak ini mah nyana kunci nyalira bisi sesah lebetna. Suami 3 hari baru pulang, alhamdulillah. Suami datang bawa anak kecil umur 1 tahun setengah. Bapak, eta putra saya, eta mengelucu ali, itu anak bapak di Sukabumi. Bahagia tidak? Alhamdulillah ya Allah, boga budak teu kudu ngajuru. Beres? Itu namanya selalu memuji Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Kita hafal ayat ini. Celaka untuk orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Dina sholat minta salamet ari kalakuan picilakau. Dina sholat minta rezeki ari kedul na kabina-bina. Dina sholat hayang salaki bager tapi urangna taradangdan. Kan istri man nisaukum harsulakum fatu harsakum annasyitum. Istrimu adalah kebun-kebun bagimu, datangilah kebunmu sesuka hatimu. Kebun ibu teh, ari kebun teh nyaman, tentram, sejuk, enakeun, itu kebun. Kebun itu rauseun. Kalau istrinya tidak enakeun, itu kebun leuweung. Ramig-big, acak-acakan, ararateul, karareung, itu kebun leuweung. Istrimu adalah leuweung-leuweung bagimu, maka tebanglah gunung itu. Kita sok pusing lucu di bumi teh Bu. Da ibu teh gaduh anugerah dari Allah atuh kecantikan.
Oh Ustadz geus kolot. Ibu meskipun sudah tua ibu tetap cantik, tapi jangan nanya cantik tidaknya Kak Incu. Adek, nenek cantik nggak? Kolot kan gitu. Jadi nanya cantiknya sama siapa? Sama teman sekelas. Bener? Kalau teteh menikelis kene gitu. Sama teman seangkatan, ulah kabarudak ulah. Pak, Bapak juga harus Pak punya Bapak meskipun sudah berusia masih punya kewajiban untuk menjaga kecantikan istri sampai suatu saat kembalikan kepada Allah tetap dalam keadaan cantik Pak. Cantik itu bukan fisik tapi dicintai. Bapak bogo kene ka Ibu? Tuh bogo butuh. Nah, ningali na gerudet tapi butuh sama gorengna geuna. Aya begitu berarti. Aya begitu. Kalau Bapak hanya butuh, tumbuhkan lagi rasa cinta Pak sampai akhir hayat Pak. Jaga kecantikan istri. Dulu Bapak mencintai jatuh cinta sampai nikah karena istri cantik bukan? Ya, karena istri cantik ya Pak ya. Karena istri cantik. Jaga kecantikan itu sampai akhir hayat kita dan kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, ini istri saya, tetap saya cintai, saya kembalikan padamu. Itu. Suami istri yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho, ahli surga. Artinya istri yang meninggal dalam keadaan suami masih mencintainya, surga. Krisdayanti gelis deh. Halo, Krisdayanti gelis deh. Halo, gelis. Nah, betul bogoh kurang. Dan no gelis mana dipika bogoh betul itu. Si akang etanya boga pemajikan sakitu gelisna. Bobogohan jeung nurudat gitu teu para rupa-rupa. Dia teh geulis, da bogohan bener teh. Itu geulis teh nu dipika bogoh. Karena itu tetap cintai istri Pak. Atuh da ustaz bosen ke pemajikan teh. Ulah supaya tong bosen dandanan. Ada yang punya motor Honda Bebek tahun 68 nu kuncina di sisi teh nih. Dihadap, dipoles, didandanan, diservis, ganti olina dijaga kentop saeutik diketok. Gelis bisa naik motor. Ada yang nawar 200 juta nggak dikasih. Mau, ya mau kabogo orang di SMP gitu. Padahal 200 juta motor jadul nggak dikasihin. 300 mana ya? Dibeli oleh orang lain 250 juta. Sugana pemajikan orang kayak nawar. Pokoknya mah dandanan. Sing lucu. Mama, tugas suami ini mempercantik istri. Setuju ya Bu ya? Modalan istri teh. Setuju? Mama 5 juta skincare. Setuju Bu? Iya 5 juta deh Mama. Pedicure, manicure. Lucu tuh? Krisdayanti atau sahanya? Krisdayanti kira-kira gelis mual mun hirupna di got. Moal. Di modalan. Mama, 5 juta skincare, 5 juta pedicure, manicure. Gagurilap moal. Mama ulah waka angkat. Naon deui saya? Sakedap ini. Aya naon bageun? Ieu 50 juta. Kanggo naon? Beresan beuteung. Naon beuteung Mama? Uplak eplok siga tsunami beresan. Kira-kira kinjlong mah, Samsudin kinjlongnya. Modalan. Jaga. Ini dalam rangka kita ibadah. Allah mengajarkan kepada Rasul mengajarkan kepada kita liutami memakarimal akhlak, diantaranya akhlak kita ada di dalam rumah kita. Sudah istri malah modalan sing lucu. Setuju ya Bu ya? Ulah ya pengen yang cantik, ningali nu lain, nu aya di bumi. Itu. Ya. Nah, kemudian jangan biarkan hati kita kotor karena urusan yang tidak kita urus. Katanya pengen sehat tapi hidup tidak sehat. Kemarin musim Covid, alhamdulillah, Ustaz mah kekelayangan dan tidak kena. Saya tidak divaksin karena komorbid punya diabetes, nggak boleh. Alhamdulillah, bager we deui kaina aman. Malah pernah dikegeban kuno Covid teh naon. Kan saya pernah suka Jumat berbagi nih dengan lansia. Saya ketemu dengan lansia di Kabupaten Bandung. Abah, hatur lumayan nih kanggo bekal. Sia bana teh ningali dibuka. Setiap saya bagikan 500.000 kan, bagikan kebanyakan. Si abah teh bahagia tuh.
lemong tidak bergigi, ngekepan, nyiuman, makanya ngelemong atau truk-truk jadi bahasa. Nuhun den, cina aduh bahasa di dia ya Allah. Terus saya pegang kan, pas salaman, abah kunaon hari kopi, cium ulu kopi. Waktu itu sedang padat-padatnya itu. Malam itu, Jumat malam itu sedang padat-padatnya, semua rumah sakit penuh. Akhirnya saya ke Hasan Sadikin, Asadira penuh, Mitra Kasih, terus Cibabat, terus Dustira, terus lagi di sebelah sana Al Islam penuh semua. Sendiri saya pakai mobil. Akhirnya saya masuk ke parkiran Hasan Sadikin, datang teman saya, Ustaz enak tadi. Tadi dicium bulu kopi, kumaha? Saya ceritain, alah dipegang, saya dipegang, gak ada panas. Ya, tadi kira sebentarnya. Dia masuk ke dalam ngambil vitamin dan 1 tablet. Sok minum ini 1 tablet dan saya disuntik. Nah dia vitamin kalau Senin panas hadir, kalau tidak mah aman. Udah aman. Saya tidak panik. Bager we sehat we. Kan ieu mah ningali ngadangu ambulan ieu mah mau. Atuh urang ge mararama. Sok Bu, Ibu aya bisul saeutik di dieu sudut. Buah kanker jadi Bu kanker. Betul? Tong panik. Hari taya ambulan pinuh, ambulan satu saya halangin set di halangan ku mobil sim kuring ieu. Di laun ngamuk ka si supir ambulan teh pake APD lengkap. Pak, tong halangan, buka tukangnya. Itu pintu belakang dibuka kosong Pak. Ayo we buru-buru ngahiang. Si eta didengungkeun ari mana ngaruas batu. Ya iya rusuh naon jalan sepi kieu nah kudu kan sepi jalan kenapa pakai uang hiangnya? Atau nu rumahna di sisi jalan mah hiang pingsan. Kan budak eta. Sampai suatu saat saya pulang pengajiannya juga sedikit. Ada ambulan nyelap di gang eta mah. Cicing. Naonan ka dia ngajemput saha. Ngajak ngareurewas orang di tempat-tempat sempit seperti itu. Ya Allah. Rada jahil kieu gitu kan saya. Untung saya gembira ya, untung saya menghadapi semuanya gembira, asik aja. Itu. Nah, kegembiraan adalah bagian daripada kemudahan kita membangun akhlak mulia. Ibu juga sing gembira we ningali bapak itu tarik seri beres enggak? Teu kudu kitu teh mana wae, teu kudu. Sehat tadi ya. Siap ya Bu ya berakhlak mulia. Kemudian ibadah harus berakhlak mulia dan bagian daripada akhlak mulia apa? Kata Quran tadi wailul musallin alladzina hum an sholatim sahun, celaka untuk orang yang sholat yang lalai dalam sholatnya. Ibu suka lalai tidak? Dina sholat ngadoa tapi urang teu ngamalkeun. Ada ibu ngadoa tadi musala Bumina Pak. Ya Allah, sampai nangis. Anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah. Sakinah ya Allah. Datang suaminya, "Mah, kunci mobil mana?" Ngadoa teh alamari, tutup deh. Sakinah ya Allah. Datang lagi suaminya, "Lemari mana mama saya?" Panon teh dijual kepada eta deket TV. Tutup deh pagar kamu geus keluar. Sakinah ya Allah, sakinah. Kira-kira dikabul digaplok. Nah, eta tidak akan diijabah. Kenapa kita mendoakan Indonesia belum saja dikabul? Karena kita belum berjuang untuk mengabulkan apa yang kita minta. Ya Allah, rubah istri saya jadi cantik. Bisa? Bisa. Amalkan oleh kita. Mama, ini modal gelis. Sing sering-sering ngeluh. Dina cai es meh cangker. Segan baku. Doakan. Pengen kurban, sekarang sudah dekat waktunya kurban misalnya. Tinggal 2 minggu lagi. Ustaz saya pengen kurban tapi saya nggak punya uang. Nabung gimana ini tinggal 2 minggu. Mulai nabung. Simpan buat kurban. Udah dedikasikan buat kurban. Simpen tabungannya. Besoknya simpen lagi. Tapi tong poho gemblangkeun bantu imah. Benar, sugan we domanya sam. Jadi korban. Beres. Pokoknya mah perjuangkan doa kita. Ibu ingin anak soleh. Osok ngadoakeun kesolehan anak. Osok nyentak barudak.
mustahil soleh. Kalau ingin soleh tong disentak. Alhamdulillah sepanjang saya berjalan bersama anak-anak saya tidak pernah molotot, nyentak dengan kalimat tegas pun enggak pernah. Miwarang sholat kita. Kenapa? Karena dia sudah sholat sendiri. Anak saya nggak pernah minta. Tara nyuhunkeun naon tara. Kenapa? Karena sebelum minta sudah saya kasih. Lagi kecil dia main mobil-mobilan teman, oh hayangan mau mobilan, beliin. Lagi kecil dia mainin sepeda temannya, oh hayangan sepeda, beliin. Dia suka pakai motor temannya, oh hayangan motor, beliin. Dia suka pinjam mobil temannya, oh hayangan mobil, beliin. Oh dia suka pegang undangan surat undangan kawin temannya, oh kawinkeun. Udah, nggak pernah mereka minta. Tenang nggak ke saya aja? Tenang. Pak, menunggu orang lain minta ke orang nanti gereg Pak orang yang motor, Pak teguduk itu cangker. Beliin aja. Dia Bapak beli motor, erek pakai itu entep mau lah pasti kan itu. Seperti itu. Jangan sampai istri minta, Pak. Saya kalau marah sama istri, apa yang saya lakukan? Transfer. Benar. Kesel ya. Nah, akhirnya amalkan. Kesel sama istri langsung transfer beres. Udah, long lihat kan itu ya. Itu. Amalkan Pak, amalkan. Kalau sing ageng transfer namanya ngemplong kan hati. Papa, ini transfer Papa 5 juta. Masya Allah, mohon sok sing kaanggo. Paling gitunya. Gak mungkin, Papa, ini Papa transfer banyak. Amak seteh. Gak mungkin, Pak. Jadi lakukan kebaikan. Nah Bu, ibadah rasanya tidak ada artinya kalau tidak membentuk akhlak kita. Jadi akhlak harus makin baik. Akhlak harus makin baik. Jangan sampai kita kehilangan niat untuk memperbaiki akhlak. Nah kemudian ibadah kita harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, sholat duhur 4 rakaat ya sudah 4. Sholat subuh 2 rakaat ya sudah 2. Mungah, orang sholat subuh 4 rakaatnya, saya lohor 2 udah bisa tuturkan apa yang diinginkan oleh Rasul. Beres kan? Dah. Kemudian terbentuklah akhlak kita. Akhlak kita mendampingi perjalanan ibadah kita. Ujian-ujian yang datang, insya Allah akan kita bisa hadapinya dengan senyum. Jadi saya mengajak Pak pada Bapak yang mungkin kita semua ya, dan insya Allah maut mah bukan karena umur, karena ternyata yang banyak yang meninggal itu yang muda-muda. Buktina aki-aki saya senangan sakil, yang semararaut Bapak turana kermorakan itunya. Jadi yang banyak yang meninggal itu yang muda, dan yang banyak yang meninggal itu yang sehat, ya. Yang sakit makan di rumah sakit hiji maut nanti kan itu. Dulu tadi ada Bio Farma nomor teh hiji-hijinya di Hasan Sadikin hiji mau teh itu. Sementara yang sehat satre sabes tak kamari aya teh burudul seberang nomornya. Yang sehat jangan mentang-mentang sehat, mentang-mentang muda merasa jauh dari itu. Bakal datang, sok siapkan. Caranya sehatkan hati kita itu. Sakit itu mungkin sesuai judul mah. Sekarang saatnya cari. Mangga bila anu bade didugikan. Ada yang akan disampaikan silakan. Sok tong asa-asa mumpung hari ini. Udah cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz yang masalah yang di depan rumahnya Pak Akhir itu ya, dan tadi diingatkan apa nggak sebaiknya diingatkan dulu ketika kita melihat suatu kesalahan gitu,
Terus baru setelah berapa kali atau sekali aja diingatkan tapi dia tidak mengindahkan, baru kita ya udahlah Ya. biarin gitu. Betul, saya juga membiarkan setelah mengingatkan. Kan kita mau bilang kan parkirnya paling dia. So kalau parkirnya itu lebih baik pas parkirnya di hadapan pintu rumah saya. Pak, tuh udah ini aku beri kabar. Oh mohon maaf. Tapi gitu deh kita di atas tetap begitu. Nah, kenapa saya biarkan? Karena memang saya tidak suka ya kalau ada rasa buruk kepada tetangga. Karena tetangga saya kan hidup seumur hidup kan bersama saya. Jadi dipuji, alhamdulillah dia melatih saya sabar. Alhamdulillah saya sabar. Dan hidup saya tidak pernah mendapatkan kesulitan karena memang tidak ada yang saya anggap sulit. Pernah saya tidak punya uang, pernah. Berapa lama? Sampai 1 minggu saya tidak lebih. 1 minggu lebih saya tidak makan. Tidak bisa beli karena tidak ada ongkos. Sudah puasa. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sehatkan saya kalau Engkau tidak memberikan rezekinya. Dan kalau saya tidak kuat, berikan kepada saya rezeki. Alhamdulillah saya prioritas anak saja waktu itu yang diusahakan makan, saya sama istri saya nggak makan. Dan terjadi gampang. Jadi kalau sekarang lihat ada orang pengemis lapar, fungsi lagi itu kan tenangnya terkendung ribut gitu kan. Dan alhamdulillah itu dikuat. Mana Boleh satu lagi Pak? Ini kan mungkin keluar dari dekat juga ya. Ketika kita tahu ada gelagat sepertinya kayak ke arah-arah murtad atau gimana gitu ya. Apakah bagaimana itu cara kita mengingatkan atau apakah kita harus memusuhinya atau seperti apa gitu ya Pak kira-kira untuk bisa menerima ataupun kita sebetulnya kita nggak terima tapi kita karena masih saudara kayaknya sudah cuma tidak ada ikrar di depan keluarga gitu cuma kelihatannya tapi dari gelagat sepertinya seperti itu tapi untuk menanyakan rasanya kita canggung atau seperti apa gitu terus gimana sebaiknya tindakan kita apakah kita harus memusuhinya atau mendiamkannya saja atau mengingatkan tapi dengan cara yang seperti apa? Begitu aja. Saya pernah menelpon anak di sekolah kan anaknya ini parahyangan. Kalau non muslim kan, udah jelas lah sekolah parahyangan. Kebetulan bapaknya cukup cerewet untuk urusan sholat. Pagi-pagi dibujur-bujur sholat, wah cerewet lah. Sampai anaknya nggak betah. Kenapa sih Islam kok gini menjajah betul gitu disebut? Islam itu menimpalialis bisa sih menjajah sholatnya harus diujar-ujar seperti itu. Aku kan masih ngantuk, kata keponakan saya. Ya, jalan. Sampai suatu saat saya meminjam laptop dia. Pas minjem laptop dia, pas on, ternyata note dia masih terbuka. Saya baca catatan dia kan, ternyata aku suka. Sepertinya Yesus itu baik. Terus diceritakan tentang kehebatan teman-teman dia di sekolahnya yang Nasrani. Juga bagaimana dia membayangkan bagaimana hebatnya Yesus membangun umatnya kan itu ya. Kalau ayah sudah gak ada, aku mau pulang. Terbaca sudah saya tutup. Ini belum terjadi ya. Akhirnya karena kebetulan saya adalah paman yang menjadi sahabat ngobrol dia, jadi kita harus dekat sama generasi muda hati-hati. Yang harus dekat, harus akrab, harus baik dengan generasi muda karena mereka akan nyasar gitu. Sehingga Cintayam fashion di Cintayam itu bukan salah anak itu. Saya pengen ketemu sama orang tuanya yang nampilin aslinya. Kolot gitu kan. Itu mereka ya Allah. Nah, jadi akhirnya apa yang saya lakukan? Saya coba bersahabat dengan dia dengan keponakan saya. Saya ajak dia, saya kasih dia kerjaan-kerjaan yang membuat dia sibuk yang dia suka. Dia kebetulan sukanya gambar fashion. Tolong dong, buat Mang bikinin dong ini gambar baju buat bikin. Oh iya Mang, terus sampai dia sibuk, dia tidak berpikir disuruh-suruh sama orang tuanya. Dan kesibukan itu dia nyaman buat dia. Alhamdulillah bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah terjadi, saya pikir tidak salah. Suatu saat kita ajak jalan kemana? Untuk membuktikan sholat lain. Jawab ke masjid kan? Ini nggak sholat. Oke,
apa sekali lagi nanti agak panjang perjalanannya, agak lama perjalanannya, ajak seperti itu sampai ketahuan bahwa dia saya ingat cerita pun bapak, ayah saya punya tetangga, itu cerita dia. Jadi setiap Jumat si tetangganya itu pasti sudah beres halaman rumah, itu diajak kumpul bapak. Jumatan yuk, Pak Mutakin Jumatan di mana? Di Salman. Oh sudah, silakan Pak Mutakin di Salman, saya di Sidabu. Tuh, nah. Terus Jumat berikutnya, ayo Jumatan. Pak Mutakin mana? Istiqomah. Oh ya sudah, saya di Sidabu. Terus Pak Mutakin mana? Jahidin, saya di Sidabu. Sampai satu saat betul-betul tidak punya agenda khutbah pun bapak langsung ke dia, ayo Jumatan. Saya masih ragu, saya ikut aku untuk pindah-pindah ke Masjid Agung padahal jauh. Saya ikut aku Masjid Agung yuk bareng. Ketahuan di situ. Wudu, sholat, beres. Pulangnya kan bareng juga semobil di jalan Muhammad Tapi sebetulnya saya nggak pernah Jumatan. Lalu saya sholat seumur hidup baru saat begitu. Ah, tadi kamu wudu bagus. Iya kan di rumah Muhammad Tapi enggak. Saya ngeliat kamu wudu bagus. Tapi juga sholatnya kelihatan bagus-bagus aja, udah ngikutin yang di depannya, oh gitu. Tapi jadi udah bagus, udah dengan sanjungan seperti itu akhirnya dia rajin sholat. Hidayah kita kadang-kadang datang dari kondisi-kondisi seperti itu. Jangan difonis lah. Dia mungkin sekarang bertarget, mungkin nggak tahun 2023 dibalik lagi, mungkin sebelum meninggal dia kembali lagi Islam, bisa saja kan. Jangan kita musuhi mereka. Karena mereka berpeluang untuk mendapatkan hidayah, doakan saja. Enggak, satu lagi kalau ada. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi kita bawa hidup itu untuk ibadah.